Selamat datang di Bola Jimbul. Lautaro Martinez kembali masuk daftar buruan Arsenal. Liverpool kembali dikaitkan dengan Frenkie de Jong. Sempat tertinggal, Man United berhasil menang comeback. Juventus taklukkan Como. Kolomwani bersinar lagi, hempaskan Tottenham Hotspur. Liverpool melaju ke final. Raksasa Premier League Chelsea menjalani periode transfer musim dingin yang relatif tenang, dengan satu-satunya pemain yang direkrut adalah gelandang muda Mathis Amugu dari Saint Etienne, yang didatangkan dengan harga 13 juta euro. Kendati cukup tenang di musim dingin ini, The Blues sudah memiliki rencana untuk mereka realisasikan di bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari Fabrizio Romano, pemain Chelsea yang sedang dipinjamkan ke Strasbourg, Andre Santos, akan dipulangkan ke Stamford Bridge pada bulan Juni mendatang. Dalam laporannya, Romano mengatakan bahwa Chelsea segera mendatangkan Amugu agar ia dapat berkembang, mulai beradaptasi dengan sepak bola Inggris, membantu sebagai pelapis di lini tengah. Tetapi kemudian ia akan dipinjamkan ke klub saudaranya, Strasbourg, bertukar tempat dengan Andre Santos. Andre Santos sebelumnya direkrut Chelsea pada Januari 2023 dari klub Brazil Vasco da Gama, dengan nilai kesepakatan sebesar 12,5 juta euro. Ia kemudian dipinjamkan ke beberapa klub sebelum akhirnya akan dipulangkan ke London pada bulan Juni nanti. Striker Inter Milan asal Argentina, Lautaro Martinez, dikabarkan kembali masuk ke dalam daftar nama buruan yang akan mengisi pos penyerang di Arsenal. Di bawah asuhan Mikel Arteta, The Gunners dikabarkan kembali mengarahkan perhatian mereka kepada penyerang berusia 27 tahun itu. Menurut laporan Fichajes, tim meriam London dikabarkan siap melayangkan tawaran sebesar 120 juta euro untuk mendapatkan pemain Argentina itu. Performa Lautaro sangat krusial dalam menjaga performa Inter sebagai salah satu tim paling kompetitif di Italia dan di Eropa. Kemampuan position di area pertahanan, bekerja sama dengan rekan setim, dan menjadi pemimpin di lini depan penyerangan menjadikannya referensi yang sangat menjanjikan di pasar striker sekarang ini. Biaya yang direncanakan Arsenal tentu akan menguji Inter Milan, di mana manajemen Inter tahu bahwa akan sulit untuk menolak proposal sebesar itu, terutama mengingat kebutuhan keuangan klub. Belum lagi dengan daya tarik Liga Premier Inggris, liga yang selama ini memang selalu diminati para talenta terbaik dunia sepak bola. Liverpool telah mengadakan diskusi internal mengenai kemungkinan perekrutan gelandang Barcelona Frenkie de Jong musim panas ini. Menurut Caf Offside, The Reds dikabarkan mulai mengidentifikasi target transfer potensial untuk musim depan, dengan pemain internasional Belanda itu menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Pimpinan klasemen sementara Liga Primer itu tampak kuat di lini tengah meski gagal mendapatkan Martin Zubimendi musim panas lalu. Itu usai performa menjanjikan yang ditunjukkan oleh Ryan Gravenberch di pos nomor 6. Namun, tim besutan Arne Slot tidak memiliki opsi yang layak sebagai pesaing dari Gravenberch. Dengan kurang cocoknya Wataru Endo dengan skema pelatih berkebangsaan Belanda itu di musim ini, sehingga nama Frenkie de Jong masuk ke dalam daftar yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen The Reds. Akan tetapi, gaji dari gelandang berusia 27 tahun itu akan menjadi perhatian. Di Barcelona sendiri, de Jong sudah bukan menjadi pemain pilihan pertama dari Hansi Flick. Manajemen Blaugrana pun sangat terbuka untuk melepas de Jong jika ada tawaran yang datang. Diperkirakan, tim Katalan itu akan melabeli de Jong di angka 35 juta euro menurut laporan. Pola permainan 3-4-3 milik Ruben Amorim membuat beberapa wingback MU nampak canggung. Hal tersebut membuat Ruben Amorim langsung merekrut wingback baru bernama Patrick Dorgu dari Lecce, dan kini, sektor wingback kanan akan menjadi target selanjutnya. Nama mantan pemain Amorim di Sporting, Giovanni Cuenda, dilaporkan berada di urutan teratas daftar yang dapat mengisi pos tersebut. Sebelumnya, Ruben Amorim merupakan pelatih yang berjasa kala memasukkan pemuda berusia 17 tahun itu ke skuad utama Sporting. Penampilannya pun langsung menanjak dan menjadi salah satu pemain utama tim asuhan pelatih berusia 40 tahun itu. Di musim ini saja, pemain berkebangsaan Portugal itu telah tampil lebih dari 35 kali, dengan menyumbang 2 gol 6 assist untuk klub Lisbon di semua kompetisi musim ini. Dan mahar senilai 40 juta euro mungkin cukup untuk melepas aset berharga mereka untuk terbang ke Inggris. PSV Eindhoven telah menyelesaikan kesepakatan dengan Manchester United terkait perekrutan Tyrell Malacia, dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Mantan pemain internasional Belanda itu hanya tampil 8 kali untuk MU sejak awal musim lalu, karena cedera lutut serius. Jendela transfer Eredivisie Belanda ditutup pada tanggal 4 Februari,
Satu hari setelah Liga Primer, dan PSV telah menyelesaikan kesepakatan untuk mengontrak Malaysia dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di jendela transfer musim panas nanti. Bek kiri berusia 25 tahun itu bukanlah pemain yang asing dengan Eredivisie Liga Belanda, karena ia merupakan mantan pemain Feyenoord Rotterdam sebelum kepindahannya ke Old Trafford pada Juli 2022 lalu. Menurut Mundo Deportivo, Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan perekrutan bek sayap Crystal Palace asal Kolombia, Daniel Munoz, pada musim panas nanti. Hal tersebut lantaran Jules Koundé telah menempati posisi ini sepanjang musim. Tetapi pemain Prancis itu tidak pernah merahasiakan fakta bahwa ia lebih suka bermain di posisi bek tengah. Sedangkan Munoz, ia menikmati karir apiknya di bawah asuhan Oliver Glasner di Palace. The Eagles mengalami awal musim yang lambat setelah kehilangan Michael Olise dan Joachim Andersen, tetapi mereka telah menjadi salah satu tim yang sedang mengalami peningkatan performa setelah itu. Eksploitasi pemain berusia 28 tahun itu sebagai bek sayap terbilang cukup tangguh. Ditambah lagi dengan sumbangan 2 gol 4 assist dari 27 pertandingan musim ini, tidak hanya menarik perhatian dari Barcelona saja. Bahkan klub lain seperti Chelsea dan Man City juga ikut memantaunya. Surat kabar Italia Tuttosport melaporkan bahwa Juventus sudah mulai mempersiapkan 2 calon pemain incaran mereka pada musim panas mendatang. 2 nama tersebut adalah Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dan David Hanko dari Feyenoord Rotterdam. Bianconeri telah mengikuti Adeyemi selama beberapa bulan terakhir, dan mereka telah membuka pembicaraan informal dengan perwakilan Adeyemi selama jendela transfer musim dingin kemarin. Napoli dan Chelsea juga termasuk di antara klub yang tertarik pada pemain sayap Jerman tersebut. Bahkan Napoli sudah melayangkan tawaran resmi di bursa transfer Januari ini. Namun, ia menolak pindah ke Napoli, seperti yang dikonfirmasi oleh Direktur Il Partinopei Giovanni Manna. Menurut Tuttosport, Borussia Dortmund telah menerima tawaran 45 juta euro dari Napoli, dan Adeyemi akan tersedia dengan biaya yang sama di akhir musim. Chelsea tetap tertarik pada pemain berusia 23 tahun itu, tetapi menurut Tuttosport, Bianconeri yakin bahwa hubungan baik dengan agen sang pemain akan membantu mereka dalam negosiasi di akhir musim. Dilansir dari Fabrizio Romano, Alphonso Davies resmi menandatangani kontrak baru di Bayern Munich hingga tahun 2030. Pemain internasional Kanada itu akan habis kontraknya pada akhir Juni nanti, dan ia diperkirakan akan meninggalkan Bavarian untuk hengkang ke Real Madrid dengan status bebas transfer. Sayangnya, spekulasi kepindahan tersebut nampaknya akan sulit terrealisasi usai Bayern berhasil meyakinkan sang pemain untuk meneruskan masa baktinya di Allianz Arena. Akibat keputusan Davies untuk memperpanjang masa tinggalnya di Bayern, Real Madrid akan dipaksa untuk mengidentifikasi target bek kiri prioritas baru, di tengah keinginan mereka untuk mengganti Ferland Mendy. Beralih ke cuplikan gol pertandingan Jumat dan Sabtu dini hari. Pertandingan menarik Sabtu dini hari dibuka oleh putaran keempat FA Cup Inggris antara Manchester United yang sukses comeback atas tamunya Leicester City dengan skor 2-1. The Foxes mencetak gol lebih dulu lewat Cordova Reid di menit 42 yang dibalas oleh Joshua Zirkzee di menit 68. Beruntung Harry Maguire menjadi pahlawan MU dengan golnya di injury time akhir laga. Dengan hasil ini Setan Merah berhasil lolos ke putaran kelima dari FA Cup musim ini. Serie A Italia Matchday 24 diawali oleh Juventus, yang sukses mengalahkan Como dengan skor 1-2. Kolo Muani kembali bersinar di laga kali ini dengan mencetak 2 gol di menit 32 dan 89. Sedangkan tuan rumah hanya mampu membalas 1 gol dari Asani Diao di akhir babak pertama. Dengan hasil ini, Juve masih duduk di posisi keempat dengan 43 poin. Terbang ke Matchday Week 21 Bundesliga Jerman, Bayern Munich sukses menang telak dari tamunya Werder Bremen dengan skor 3-0. Gol The Bavarian dicetak oleh penalti Harry Kane di menit 56, dan di akhir babak kedua. 1 gol lagi disumbang oleh Leroy Sané di menit 82. Di Ligue 1 Prancis Matchday 21, Paris Saint-Germain berhasil kalahkan AS Monaco dengan skor 4-1. Vitinha membuka skor di menit 6 sebelum Denis Zakaria membalas 11 menit berselang. Setelahnya, Kvaratskhelia mencetak gol pertamanya untuk PSG di menit 54 dan Ousmane Dembélé mencetak brace di menit 57 dan menit 90. Di lanjutan Saudi Pro League,
Al Nassr berhasil kalahkan Al Fayha dengan skor 3-0. Striker yang baru didatangkan dari Aston Villa, John Duran mencetak brace di menit 22 dan 72, sebelum Cristiano Ronaldo mencetak gol penutup di menit 74. Pada Jumat dini hari, Liverpool sukses mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 4-0 di semifinal EFL Carabao Cup leg kedua. 4 gol kemenangan The Reds dicetak oleh Cody Gakpo menit 34, Mohamed Salah menit 51, Dominic Szoboszlai menit 75, dan ditutup oleh Virgil van Dijk di menit 80. Dengan hasil ini, tim asuhan Arne Slot berhak melaju ke final untuk menantang Newcastle United pada 16 Maret mendatang. Sementara di perempat final Copa del Rey, Barcelona berhasil mempermalukan Valencia dengan skor telak 0-5. Ferran Torres menjadi bintang di laga ini dengan hat-tricknya di menit 3, menit 17, dan menit 30. 2 gol lainnya diciptakan oleh Fermin Lopez menit 23 dan Lamine Yamal menit 59. Dengan hasil ini, Blaugrana berhak lolos ke semifinal Copa del Rey yang masih akan diundi pada Rabu 12 Februari mendatang. Terbang ke laga tunda Serie A Italia, Fiorentina sukses mengalahkan tamunya Inter Milan dengan skor 3-0. Gol kemenangan La Viola dicetak oleh Luca Ranieri menit 59, dan brace dari Moiskin di menit 68 dan 89. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!